Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pelopor kebaikan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memperkenankan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap bahwa di bulan suci Ramadan kita bisa memaksimalkan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antara yang penting untuk kita optimalkan adalah ibadah salat. Karena salat ini yang akan menjadi penentu ukuran diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Ada 3 hal yang barangkali bisa kita optimalkan dalam peningkatan ibadah salat kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya yang pertama, kita mengoptimalkan dari sisi waktunya. Kita tahu bahwa salat di awal waktu ini adalah di antara keutamaan, ya, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara amal-amal yang terbaik di antaranya adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Apalagi kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam kaitannya dengan sholat. Fawailul lil musallin, ya, celakalah. Terus sebagian mufassir mengatakan nerakawelah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Bagaimana bisa, ya, mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan rakawel bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan cara melalaikannya, menunda-nunda. Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan yang dimaksud dengan menunda-nunda dalam melaksanakan ibadah puasa adalah terkait dengan waktunya, tidak melaksanakan sesuai dengan waktunya. Dia menunda-nunda atau dia melaksanakan tanpa dengan kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bisa mengoptimalkan ibadah sholat kita adalah dengan cara melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Barangkali kalau selama ini mungkin sebagian dari kita melaksanakan ibadah sholat secara masing-masing, ya, tentu kita berharap ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita upayakan setiap sholat zuhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita, sholat subuh kita adalah kita laksanakan secara berjamaah, ya. Apalagi kita melaksanakan di masjid yang tentu jamaahnya akan semakin banyak. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah salat kita secara berjamaah. Di antaranya adalah keutamaannya orang yang melaksanakan ibadah salat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan orang yang melaksanakan ibadah secara mandiri. Ya, tentu kata Rasulullah, seandainya orang tahu, ya, orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia melaksanakan di shop yang pertama, ya, mereka akan mengadakan undian, ya, untuk bisa mendapatkan shop terdepan. Karena begitu besar pahalanya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah, apalagi dalam posisi terdepan. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan orang-orang yang melaksanakan sholat secara sendirian. Kemudian yang ketiga, di antara bagian kita untuk mengoptimalkan ibadah sholat kita itu dengan cara melaksanakan dengan penuh kekhusyuan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk berarti dengan tenang, baik tenang secara hati, ya, maupun tenang secara pikiran, tenang dengan jasad kita, tenang tangan kita, kaki kita. Ini adalah bagian daripada kekhusyuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk? Di antara bentuk ikhtiar kita adalah berusaha memahami ayat-ayat yang kita baca, doa-doa yang kita baca dalam sholat kita. Sehingga kita betul-betul meresapi
setiap bacaan suratul Fatihah, setiap bacaan takbiratul ihram, setiap sujud kita, setiap ruku kita, ya, setiap bacaan-bacaan tahiyat kita senantiasa fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengosongkan seluruh pikiran-pikiran kita tautkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul bisa merasakan kekhusyuan ini dalam melaksanakan ibadah salat. Maka hadir ketenangan di dalam jiwa kita, hadir kebahagiaan dalam batin kita. Inilah barangkali 3 hal yang bisa kita optimalkan dalam pelaksanaan salat kita. Yang pertama terkait dengan sisinya kita upayakan pada awal waktu, kemudian yang kedua terlihat dari sisi kita laksanakan secara berjamaah, kemudian yang ketiga kita lakukan dengan penuh kekhusyuan dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.